Sini ada PPLK, pasti bapak-bapak peternak dan Pak Lurah kenal dengan PPLK ini ya. Karena beliau ini perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan. Beliau adalah pejabat pengawas lingkungan hidup Kabupaten Kuningan. Dan di sini hadir Ibu dari Kelurahan juga bapak-bapak peternak Prof. Dan saya sendiri merupakan Kabid Tanaman Pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan yang merupakan alumni dari Unpas. Dari spesialisasi penyuluh pertanian wilayah Kuningan Cipari. Ibu bapak yang terhormat, mungkin Prof dan Ibu Nur Yani ini meminta izin ke sini untuk melaksanakan program kemitraan masyarakat atau pengabdian pada masyarakat yang berjudul penyuluhan dan edukasi tentang kelembagaan pada proses pengelolaan limbah kotoran hewan bagi anggota koperasi serta usaha karya nugraha Jaya PSUKMS atau sekarang Koperasi Primer Karya Nugraha yang terbaru namanya. Produsen. Mohon maaf ya Pak ya. Koperasi produsen Cipari Kecamatan Cibubur. Alhamdulillah. Mungkin pada hari ini dalam program kemitraan pada masyarakat ini Prof Lia dan Ibu Yani akan menyampaikan, memaparkan mengenai maksud dan tujuannya kedatangan di sini. Untuk hal tersebut dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, terima kasih Pak sudah hadir, Pak Sanusi, Kepala Bidang Tanaman Pangan, anak diberikan mesin kuring, mudah-mudahan menjadi asal Ibu Dr. Desi, teras Bapak Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Arfi, sarang Padada, baik, sarang Dinas Lingkungan Hidup, Pak Lurah Cipari, ada di Koperasi Kuling, sarang Desa, Atu Kantalan Ketua Koperasi Pamitan Anu Kalungguhan Dia Tempat, atau Nuhur, sarang penyuluh pertanian, sarang peternak anu hadir di ruangan ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut bahasa Indonesia wae Bapak pilih ambil kecap lagi. Yang sangat pertama-tama saya hanya mengucapkan alhamdulillah terima kasih yang sebesar-besarnya karena pertemuan ini adalah pertemuan yang memang selalu dimimpikan oleh tenaga pengajar Bapak. Kami itu dosen mempunyai tugas 3 Pak. Jadi yang pertama adalah pengajaran, pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Program ini saya mewakili dari S1 Pak, jadi bukan dosen berdesi, tapi kami ditugaskan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu di kami home base-nya adalah S1, mempunyai tugas pengabdian kepada masyarakat. Jadi awal muasalnya kenapa tertarik Pak? Saya kan menjadi Bu Desi tidak sebentar. Jadi saya mengamati, saya ngobrol dengan Ibu Desi, dengan Pak Sekis juga, dengan Pak Kadis juga, dengan Pak Camat Cibubur. Ini awalnya membahas terkait dengan investasi awalnya. Nah, investasi itu sudah diteliti oleh Ibu Dr. Desi dan sudah ada novelty atau pembahasan. Nah, saya pada awalnya berpikir ini hulu dan hilir.
kenapa kok kohe ini sebagai satu bukan sesuatu yang menjijikan tapi ayawe perkalis teh. Saya merenung karena ingin memberikan sesuatu kepada kita di sini santai aja Pak, diskusi. Saya punya oleh-oleh dari Bandung membawa hanya ilmu. Jadi bukan membawa apa-apa, tapi mudah-mudahan nanti Katampi hari snack-snack waya sama itu mah ayah lah sangat gitu. Jadi kami ditugaskan oleh pengabdian kepada masyarakat untuk memberikan dan berdiskusi. Jadi sampai sekarang kita disepakatnya ruangan ini dibentuknya adalah seperti ini, tidak teater, karena kalau teater seperti itu mengajarkan. Jadi ada oleh-oleh sedikit dari kami terkait dengan saya berdiskusi dengan sebelah saya adalah staf ahli saya, Ibu Pak Cecep dari Kuningan asli yang selalu berdiskusi atau sebelah kanan saya Ibu Mulyani yang dosen juga, dosen tetap fisik bersama dengan saya. Jadi sangat luar biasa pada pertemuan ini karena pada ngarepotkan, pada ini mungkin Widi atau Bapak Saintis, Bapak Peternakan, Bapak Pertanian terkait dengan kami gaduh sesuatu yang hayang didiskusikan, mudah-mudahan biasa menjadi sebuah luaran yang nanti akan kami teliti dan akan kami bawa ke ranah akademis terkait dengan kohe. Nah, terkait dengan judul karena kami di ilmu sosial, gitu. Jadi kalau kohenya tergantung Pak untuk kohenya, tapi sebagai masyarakat saya paham betul sebagai masyarakat. Saya berpikir ada satu hal yang memang harus dilihat dari konsep hulu dan hilir. Kan hilir pertama sampai branding, sampai pupuk menjadi pupuk digunakan oleh peternak. Tapi yang terpenting bagaimana peternak-peternak yang ada di Cipari, studi kasus aja Pak, mengambil Cipari karena atas ada masukan dari Bu Desi. Cipari yang memang sudah barangkali Bu Desi nanti alasan kemudian fokusnya Cipari atas dasar peternaknya dan sapinya yang sudah ada bisa dijadikan sampel bagi kami. Nah, yang pertama, kenapa kelembagaan? Karena memang kelembagaan ini merupakan produknya kami tangan supaya bapak-bapak yang secara empiri bergelut dengan yang namanya kohe tahu harus kemana, tahu harus bagaimana, dan tahu harus merasakan, jangan menjadikan satu tumpuan kesalahan dan kelembagaan itu jangan mau disalahkan terus. Jadi inginnya saya mempunyai satu win-win solusi. Nah, saya punya keilmuannya hanya kelembagaan. Gitu. Jadi kurangnya sampai aja biar nggak ngantuk. Kalau jam 11 teh, aduh lumayan rada. Apalagi bapak dan ibu yang dari peternak ya sudah dari untuk makan nasi makan hewan pagi-pagi. Nah, ya, anggap aja rehat ya Pak ya, duduk di sini bersama saya. Jadi kami ini punya konsep kelembagaan. Jadi ada 3 konsep yang sebetulnya basic. Kenapa sih kelembagaan ini penting gitu? Untuk terutama saya mengkasuskan di pengelolaan kotoran hewan. Jadi kunaonnya kelembagaan adalah mau ayat itu bagaimana lalu nanti akhirnya jadi kepada akhirnya adalah branding dan pemasaran. Tapi saya hanya karena ini waktu dan supaya dapat juga diterima, jadi hanya 3 aja. Saya akan melihat strukturnya, perannya, dan mekanisme institusinya. Eta media anu ngawitan barangkali dapat dipahami oleh aparatur, oleh koperasi, dan oleh bapak-bapak peternak. Ame dua-duanya sambil memahami. Nanti munculnya apa ke Pak Bupati, nanti kita lihat apa yang harus kita sampaikan atau kita masukkan sebagai saran Pak Bupati. Tapi karena ini pengabdian, saya hanya mengabdi kepada Bapak dan Ibu untuk mengedukasi saja. Mengedukasi supaya geningan kelembagaan TKI, sebagai peternak posisinya di mana, sebagai aparatur juga menjalankan tugas posisi seperti apa. Terus lagi tapi tos kayaknya saya lalu heran kebijakan ayat nanti kurang naik kalau tahap kedua, yaitu bagaimana memposisikan
Kohena mendapatkan keuntungan, pemerintah tidak selalu disalahkan, dan pemerintah on the job description. Sesuai dengan tupoksinya, gitu ya Bapak. Tambang itu dibatasi gitu. Kenapa konsep ini penting? Karena memang Pak, di masyarakat ekohete memang sesuatu yang memang ada dampak terhadap lingkungan kita kan, disepakatikan sasarannya. Terus kohete kumaha caranya kayak dari nilai ekonomis gitu. Kita mah tos klasik lah, dan tos apa selain nabi itu makan sapi saya, kotoran hewan nabi saya. Atau bagaimana orang terkait egois supaya masyarakat oke tidak terkait hal-hal yang bersifat negatif. Eta konsep anu sami kan, anu sami-sami orang dia menyepakati menyamakan persepsi bahwa konsepnya eta gitu. Jadi menyamakan persepsi dan dia general itu aya anu clear, itu aya anu tidak yang begitu abdullah pasti sadaya sepakat terus nah akhirnya kumaha anu ngawinana seluruh keluarga dan memang anu terlibat anu formal apa ini namanya pertama adalah struktur formal lagi. Jadi anu baru hadas ke pemerintahan sangat yang kita disebut struktur formal, yaitu institusi resmi yang memiliki kewenangannya secara hukum dan administrasi. Tapi kan peternak kadang-kadang ini traktor, nanti berbisnis kayak traktor, itu mah pertanian. Kumaha nanti kolekan hayang biasa ke pasaran, kumaha kolekan untuk mengganggu masyarakat. Nah kita pangkat ayah yang menguruskan secara formal, tapi kita harus dipahami. Dan formal ini kita berdekatan dengan yang namanya dinas peternakan. Ini secara umum, nomenklatur di Kuningan adanya khusus. Tapi secara umum, dia ada dinas-dinas yang disebut dinas peternakan, dinas lingkungan hidup, ayah umum, ayah perguruan ini kita api posisinya. Jadi dia struktur formal anu biasa punya kewenangan dan memiliki tata kelola administratif. Mereka disepakati. Nah ini Kuningan naon kita berbentuk. Kuningan kayak dinas peternakan, perikanan dan peternakan. Kita dinas itu perikanan dan peternakan. Ayah mungkin dinas ketahanan pangan dan pertanian. Kita nomenklatur di Kuningan. Pangitan bapak-bapak peternakan atau seringnya makluman itu diinginkan itu bagaimana itu. Kata salah satu upaya memang tupoksi dinas sama tos itu. Kalau orang nampaknya pasti itu sekali ada sebut pas lainnya ada kurban ada PTN. Nah karena memang PPS dan PTN hanya di dalamnya. Jadi hampir benar masuk atau penulisan anak respon anu saya nak si kuring terutama peneliti dan pengabdi, artinya pengabdi gitu ya. Sanes pengabdi setan ya, pengabdi ke masyarakat gitu ya. Baik Bapak Ibu, nah ayo oke, anu disebut kelembagaan informal, anu tadi di luar formal. Tiasa wae dia dihasilkan dari norma, kebiasaan atau kelompok swadaya yang berperan sebagai dalam praktek lokal. Nah kelompok ini kelompok anu gaduh kamonesan atau job-job anu aya di masing-masing di luar institusi formal tadi kayak ya peternak, anu diorganisasikan, jantan organisasi koperasi, jantan kelompok tani, kayak di luar formal. Tapi gaduh tupoksi oke. Nah, kumaha dua lembaga ini supaya sinergis gitu, supaya kita saling nyalahkan, supaya dua-duanya satu alur dalam berpikir, satu alur dalam mencapai tujuan. Iya tahu yang kenal, bapak dari tupoksi nama. Nah artinya, tahu hayang mairante gitu. Kan ayat perkawis yang nama kedah ilmu ayat profesor selamat pakatan. Gitu ya. Khusus untuk kohena menjadi barang yang bukan menjijikan tapi bernilai emas.
di sana. Nah, abdi mah sanesnya karena bapak peternak, tapi mah ayo bapak peternak lama, bapak aparatus sesuai tupoksinya, atau operasi anu kageuna anu biasa menjembatani kedua pihak, anu beda wilayahnya Cipari Palurahna, acaman anu lintas birokrasi. Mudah-mudahan pertemuan ieu abdi tiasa nyanda ka naon inovasina supados institusi formal jalankan tupoksi peternaknya nyaman dan aman sehingga menghasilkan satu kegiatan yang luar biasa atau paluran bagi oke raus gitu di ngalah. Nah kita eta anu hoyong menjadi tuangan di pertemuan ayeuna. Nah perkawis tata kelola kelembagaan. Jadi kelembagaan itu kada aya Pak nyariosna gampil Prabu ya muni gampil. Koordinasi teh gampil. Kada aya misalkan soal abdi teh kada aya koordinasi antar sektor Pak Ibu Desi. Koordinasi lintas sektor dengan private partnership. Gampang Pak nyarios Pak abdi teh. Tapi kan anu sesuatu teh apa? Koordinasi tes mudah diucapkan tapi tekor pada saat pelaksanaan. Itu mah klasik memang ABG selama ini ditempatkan selama tilu Pak di Unpas. Kata ini masalah nanti gitu perkali selatan. Tapi bios Indonesia itu negara yang menurut hemat saya negara masyarakatnya luar biasa pintar karena tadi urus negara gitu jadi urus syariah. Tapi di sektoral di regional ini akhirnya mengelolanya. Nah mudah-mudahan Bapak teman ini biasa mengkondisikan sebagai koordinator atau koordinator masing-masing lembaga terkait. Nah kenapa? Karena memang menyambut bagaimana partisipasi muncul, ayo dikoordinasikan gitu. Palurah THC mengkoordinasikan daya lembaga informal anu terus dibentuk atau di dinas-dinas sami aya dibatasi palurah secara pacangan. Kamu ayeuna Bapak Gubernur ada benten gitu ya. Jangan koordinasi palurah langsung ke lapangan. Pakai menjadi ikutan abdi sebagai akademisi kumaya dalam Pak Gubernur ayeuna gitu. Karena Pak Gubernur action plan-nya apa asli-aslinya asli yang luar biasa, asli nyata gitu. Nah bagaimana abdi sebagai akademisi ikut serta bagaimana aparatur ikut serta dalam aksi-aksi anu Bapak Gubernur ayeuna menuju di dia gitu. Tadi menuju dalam Sarayana paketannya aparat pakai ibu di akademisi yang kumahan lemah aksi nyata dari seorang pemimpinan seorang pemimpin yang sekarang sedang kita rasakan dan baik aparatur maupun kepada masyarakat. Nah terus pemenangan fungsi utama nama air kelembagaan tentu aturan. Jadi peternakan menurut hemat kami, hoyong aya aturan jelas, hoyong aya regulasi jelas, hoyong aya aksi nyata dari aparatur untuk membantu peternak supaya sampai kepada apa yang diharapkan. Pangitan dijelaskan Pak, biasa dengan sampai asal itu. Anu utama Bapak kemudian di hari yang pertama sumber tapi anu orang ayeuna kendali pahet kerja. Tujuan abdi kaya membawa satu keinginan, membawa satu ingin mengabdi kepada Bapak dan Ibu yang ada di sini, yaitu mensinergiskan antara lembaga formal dan informal. Atau di mana kasusnya panganten, kasusnya sasawon, karena kan koordinatnya gampang. Kadang-kadang abdi itu biasa kapan tapi kami dikhususkan khusus di Kelurahan Cipari, anu dibimbing ku Bapak, Palurah masa? Tarik Palurah kami, anu sekali tambah berulang ke abdi, masihan waktu saran tempat, anu biasa, kita orang masih menjiskan antara bagaimana hulunya, hilir orang kewek panitan tahap kedua, ini orang digurui dengan umat supados lembaga dia biasa menjembatani kedua belah pihak terutama di penerbangan. Ini Prof. Slamet. Oh iya. Ahli kok ya. Alhamdulillah ahli kelembagaan, ahli terus ahli yang mungkin upah diskusi jadi lengkap. Bagaimana kondisi oke,
bagaimana memisi kelembagaannya kok sami-sami, jadi satu saya mau nggak ganggu, masing-masing ganggu pakemnya. Jadi Prof, saya ulangi lagi, saya hadir di sini dari ilmu sosial. Jadi terkait bagaimana guru antara aparatur dan tupoksinya dinas untuk menjembatani terkait dengan peternak supaya peternak paham bagaimana regulasi, bagaimana payungnya, bagaimana cara bertindak. Jadi pengabdian kepada masyarakatnya dari ilmu. Kami sekolah aku mahal, tambah sampai selama abdi, maksudnya gitu. Kohenya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, Pak Dino. Ayat dia bagaimana sinergitas kelembagaan terbina, gitu. Kenapa kohe? Karena kohe ini sekarang sedang ada di Bupati apa ya? Bupati Sekarang sudah pokoknya paling lagi inilah menjadi konsennya Bupati untuk terkait dengan kohe. Nah, karena kohenya bukan ranah abdi, hari ini saya menjadi pengabdian kepada masyarakatnya bagaimana sinergitas kelembagaan. Karena ini menyangkut OPD-nya tidak satu. Sampai nanti itu kalau sekarang di hulu OPD yang tidak, nanti itu sampai bisa OPD ke BKPSDM, ke penanaman modal, itu next lembaganya. Sampai bagaimana pemasarannya, bagaimana itu ranah nanti. Nah, barangkali bagaimana mutu kohenya, bagaimana kohen itu ditolak, itu ada Prof yang berbeda. Nah, untuk pengabdian kepada masyarakat, tapi Prof sampai setelah syukur kok yang dikatakan kanggo ieu mendampingi abdi di hari pertama. Yang abdi ini udah ngomong, kohen itu mana itu lain ahli Prof. Panginten anu terakhir Bu Yani tadi kesempatan anu kedua terakhir itu ya. Nah, ya. Terima kasih ya sudah memaparkan bapak-bapak juga dan ibu yang hadir. Saya mungkin hanya menyampaikan sedikit dari konsep dari kelembagaan yang dimaksud dari pemahaman teoritis kami itu dalam kelembagaan kan dimulai dari pemerintahan pengelolaan kotoran hewan di tingkat desa, kemudian juga peran kelembagaan pengelolaan kotoran hewan dimulai dari pemerintahan desa, adanya kelompok tani, kemudian adanya BUMDes atau koperasi yang sudah sekarang, kemudian juga dinas atau OPD yang berhubungan, kemudian lembaga swadaya masyarakat dan mitra atau industri. Peran-peran dalam lembaga itu nampaknya masing-masing mempunyai tupoksinya. Pemerintahan desa mulai menyusun, mengesahkan peraturan desa terkait limbah peternakan, kemudian juga kami menyediakan lahan untuk TPS limbah dan pengolahan, kemudian juga mengalokasikan dana desa untuk pembangunan dan operasionalnya, kemudian mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah dan sosialisasi. Kemudian Poktan atau Gapoktan ya juga mempunyai peran mengorganisir peternak dalam sistem pengumpulan limbah, kemudian menjalankan operasional awal pengumpulan dan pengangkutan, menerapkan SOP pengelolaan limbah yang disepakati bersama, kemudian menjadi motor penggerak edukasi dan inovasi di tingkat peternakan. Kemudian BUMDes juga ataupun koperasi peternak mengelola unit pengolahan kotoran hewan dan menjadi produksi yang bernilai tambah seperti pupuk dan biogas, kemudian menyusun model bisnis dan rencana pemasaran produk, menyediakan tenaga kerja dan menyimpan mendistribusikan produk hasil pengolahan. Dinas atau OPD juga mungkin mempunyai peran memberikan pelatihan teknis dan pendampingan, kemudian juga menyediakan alat bantu, bibit mikroba dan teknologi, melakukan monitoring dan dampak lingkungan, kemudian menyalurkan bantuan dan program insentif dari pemerintahan pusat. Lembaga swadaya masyarakat atau LSM maupun akademisi melakukan edukasi dan kampanye lingkungan, membantu riset dan inovasi pengolahan limbah, mendorong pendekatan partisipatif yang berbasis komunitas dan menjembatani kerjasama antara pemerintah swasta dan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah mitra swasta atau industri menjadi
off taker atau pembeli tetap pupuk organik atau energi, kemudian menyediakan teknologi skala menengah atau besar, menawarkan skema kemitraan investasi atau CSA dan mendukung rantai pasok dan akses pasar. Barangkali itu yang menjadi peran-peran secara idealnya. Namun barangkali dalam pertemuan ini saya kira mungkin dimohon untuk dari masing-masing peran-peran itukah apakah bisa dilaksanakan ataupun juga menjadi kekurangan dan kesulitan yang ditemui, apa yang menjadi mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi bersama. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Jam 12 enggak saya sampaikan ke Ibu Dr. Lucy. Demikian terima kasih ke Prof. Lia dan Ibu Ruyani, Bu Yani, ya, barangkali Ibu dan Bapak ada yang ingin mendiskusikan atau barangkali sudah mengerti atau belum, barangkali yang mau bertanya atau bagaimana. Jadi struktur kelembagaan ini memang yang harus terbentuk dan harus saling dipahami intinya itu. Dan sampai saat ini kebetulan saya juga dulu dari Dinas LH dan sekarang saya di pertanian. Alhamdulillah saya mengurus KOHE, masih tetap mengurus KOHE gitu ya. Walaupun saya dengan Pak Ketuanya baru ketemu sekarang, karena saya mohon maaf ini keterbatasan saya mungkin dulu. Tapi alhamdulillah saya difasilitasi juga oleh Pak Unang sehingga sekarang bisa bertemu di sini. Supaya itu serius, awalnya pantun kan? Oh, sama pantun. Enggak, Prof. Ya mau. Soalnya ada siri kali ini. Iya. Insya Allah. Biasanya kita kan kalau ngobrol Jangan tegang, supaya nanti kan kita supaya harus diskusi, Iya. supaya tegang. Kurang mantul, kotoran hewan jangan dibiarkan. Mari kita olah jadi pupuk. Cakep. Ibu bersih jadi nyaman. Petani buru-buru hasil pupuk. Alhamdulillah kalau ada pantun biasanya suka berbalas dengan pasek bisa ya. Dan kebetulan ini Bu Prof mengenai KOHE ini nanti sore juga akan dirapatkan dan biasanya kita ada timnya juga di sini yang termasuk tim itu adalah Pak Sekdis perwakilan dari pertanian, juga Pak Dr. Rofik ya dari peternakan juga ada, dari Dinas LH juga ada. Jadi memang mengenai KOHE ini seksi, betul nggak Pak? Pak Ketua Koperasi sudah memberikan andil dengan memberikan bantuan ya Pak ya, dengan membuatkan SIPAL, subsidi lah gitu ya bagi para anggotanya. Juga yang saya tahu dari Dinas LH juga sudah mulai dari tahun 2010, 2012 kami juga maksudnya karena dulu saya PPTK-nya dulu terlibat dalam memberikan IPAL-nya dalam pengelolaan KOHE ini. Namun memang berakhirnya tetap aja ketika diuji kualitas air sungai itu tetap aja tercemar sehingga masuk kalau dalam kategori kelas 4. Kategori kelas 4 itu adalah hanya bisa untuk dipergunakan sebagai nyebor tanaman gitu. Jadi memang sebegitu tercemarnya mulai dari atas sampai ke Citamba itu kami dulu ya Pak Sekdis, mohon maaf saya bukan merasa masih di LH, saya pernah melakukan setiap tahun saya melakukan di 11 sungai kali 3 titik kali 2 kali jadi sekitar 66 titik air yang kita teliti dan semua sungai kita di kelas 4 artinya tidak layak untuk dipergunakan hanya untuk nyebor tanaman naon atau pada biasa bahasa Sunda gitu ya. Menyiram tanaman. Jadi sebegitu ini. Padahal di sisi lain dari situ tuh bisa dijadikan POC, bisa dijadikan PHC atau pupuk organiknya gitu.
Jadi sayang sekali kalau kaset ini tidak dikembangkan. Nah oleh karena itu, karena kita sedang membahas struktur kelembagaan, maka Pak Sekdis mungkin Pak Sekdis mau duluan bicara gitu kan, menghargai karena Bapak udah tua ya. Atau Pak Ketua, ya Pak Sekdis dulu aja silakan. Senior. Yes Pak. Iya yang lain kondisi pas ini. Oh, biasa abdi mah di sawah, biasa di kandangnya, biasa bari udud gitu. Jadi kalau di sini teh rada tegang. Mas Ekdis harus udut. Enggak Pak, pantun dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti Bu Dr. Desi. Dia asik. Alhamdulillah Bu, jadi sekarang di sana ada 2 dokter ya. Mudah-mudahan dengan program Kabupaten Desa ini bisa lebih Amin ya Allah. permohonan Ibu dari Dinas Perikanan Peternakan juga ada yang juga. Selainnya ada lagi. LH. Oh iya. Dari kelurahan ini orang alhamdulillah masih semangat orang. Ya, Kalau berbicara ini Luar biasa. biasa di luar. sebelum saya bicara pekerjaan Ibu, Siap. saya pagi-pagi tidak lupa sikat gigi. Katanya mantul. Apa-apaan itu? Tadi pagi saya tidak lupa sikat gigi. Sikat giginya dulu. Cakep. Bapak Ibu selamat pagi, semoga kita sehat. Selalu. Sudah kita selalu Selamat Bu Desi tidak pantun. Yang pertama tentu kami dari Disnakan Bogor mengucapkan selamat datang di terima kasih karena maju dan berkembangnya suatu negara, suatu kabupaten, suatu kecamatan atau desa itu sebetulnya tidak terlepas dari unsur para lembaga pendidikan, karena di situ ada banyak ilmu yang didapat dan penularannya saya kira kepada masyarakat. Ya, terima kasih sudah peduli ke Kabupaten Kuningan yang berawal mungkin bisik-bisik tetangganya tidak berhenti. Tidak mungkin lah dulu kalau tidak dikatakan dengan soal mungkin karena ada latar belakang. Alhamdulillah dan mudah-mudahan ini membawa manfaat dan sekarang sudah tidak terbukti. Sudah pertemuan yang kedua tadi sore yang dulu tentang OPE. Kalau tidak demikian, ini tapi evaluasi buat asal apa di permasalahan punya dulu situasi dulu tentang OPE. Apabila sudah ada benang merahnya dan ada strategi solusinya ini sudah ada. Nah, berbicara tadi disampaikan itu banyak sekali. Kalau saya lihat dari undangan, di sini kan adalah perlu adanya inovasi tentang kebijakan. Nah tentu kita harus berlatar belakang. Ini kan studi kasus di Kelurahan. Nah yang saya inginkan itu kan kita lagi kebijakan harus berdasar ayat program yang diberikan berawal dari masalah dulu. Mungkin saya harus dikasih mobil, nah harus ya. Mungkin saya harus ayah aqua, nama saya harus ya ini dulu. Ya, silakan. Jadi ketika kita berbicara masalah inovasi kebijakan, ini kalau mengacu ke Perda Provinsi nomor 4 tahun 2018 yaitu dokter ya, di situ ada pedoman perlindungan dan pemberdayaan petani. Saya lupa lagi beberapa pasal apa yang jelas petani itu makro
di dalamnya adalah peternak harus dilindungi, diberdayakan. Itu kan kunci. Marilah sama-sama kita berpihak di sini inovasi sehingga ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Itu berapa? Yang jelas kalau bertekad di sini, walaupun sudah tidak mendatangi anak-anak orang per orang, ya kita harus melibatkan di situ. Kalau tadi saya struktur di situ baik secara teknis ataupun bukan teknis, yang perlu mendapat perhatian kita adalah lingkungan itu yang nyaman, pendapatannya oke, sehingga nanti tingkat kesejahteraan tinggi. Yang saya dapat informasi di sini yang perlu kita dapat depan pertama dan nanti di PPRD saya para peternak, apakah kalau dari konsep sisi kesehatan sudah mumpuni, sudah berdasarkan kaidah ilmu kesehatan? Contoh kalau dulu saya di daerah Tulung, ini rumah, kandang rumah itu minimal harus berapa meter? Itu persyaratan. Kenapa harus begitu? Itu untuk lingkungan kesehatan. Bagi mereka yang sudah biasa mungkin tidak masalah. Tapi orang atau siapa kemudian hal lain ketika ada bakteri, virus, bisa ada berkembang dari itu harus diantisipasi sehingga menciptakan suatu lingkungan yang sehat, yang nyaman, yang bersih, yang asli. Itu harus menjadi perhatian. Artinya di sini harus masuk kelembagaannya dinas kesehatan struktur. Kemudian ini tuh desa atau kelembagaan berkenaan dengan penataan lingkungan desa itu tidak terlepas dari desa pembinaan DPD, dinas pemberdayaan desa dan kalau kita melihat ada diskusi atau semacam kajian dan dari sumber bahwa dari sisi pertemuan ini disusun salah satunya menyusun PRD. Nah, desa harus siap. Mungkin ada menjawab Pak Kelurahan, apakah di sini sudah buat apa belum atau gimana? Tapi harus berawal dari permasalahan apa yang menjadikan permasalahan di sini tentang masyarakat dan lingkungan, lebih spesifik tentang ternak, gitu. Sehingga kita akan lebih jelas apa yang menjadi masalahnya, langkahnya di mana, bangun cek kiai wajah bersih, kurang teh, Mamah Desi. bagaimana mereka mana? Mamah Desi kata Mamah Desi. Mamah Desi itu CDM Lina TikTok. CDM. kurang di mana ya sana? Kurangnya di mana? Kurang hai kurang di detail. Kira mana? Ini masalahnya di Ciparai apa sih sebenarnya? Apakah berdasarkan dengan apakah berdasarkan lingkungan? Ini di lingkungan. Nah, ketika jadi masalah, perlu itu dibentuk regulasi untuk mengatur. Karena kita sebagai manusia di muka bumi harus tahu aturan. Sehingga saya jadi seksi dan modis harus tahu aturan, cara bicara yang baik gimana, ya kan? Kemudian cara makan gimana, cara ibadah nanti gimana, ada aturan-aturannya, cara bekerja gimana, SOP. Tapi ketika saya dulu menjadi kepala rumah tangga, saya harus bisa mengatur ibu, anak, istri harus saya atur. Kalau jadi kepala rumah tangga, kalau jadi kepala dinas ya harus bisa mengatur. Kemudian kita sewaktu waktu harus bisa diatur. Saya di rumah, di kantor masih tapi kamu dulu saya warga RT memang jojo, saya panas kalau jojo. Artinya diatur. Inilah konsep. Kalau kita sudah ke arah sana, sehingga orang kudu banget, cager, benar, pinter, siap, CKDI, kita teh. Lama dia terus, itu saja mengenai diri saya baik. Sampai kan bahasa ini aku muda Ame tetunduk.
Mungkin sekarang silakan barangkali dari Bapak Lurah dulu, Pak Enggak? Operan Boleh merokok aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantin juga mantap, Satu makanan untuk dibagikan. Kami sambil berdiri. Cakep. Potongan hewan yang dikelola sendiri bisa jadi pupuk yang kalian isi. Amin. Lalu Pak Yang menghormati apa SWP MSC dia dari sekalian namanya mana yang agak cantik paripurna. Amin ya Allah. Jadi Ustaz Yuki Aduh ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Asam merah. yang dikeluarkan Tanah-tanah berenergi 150. paling mudah di sini tapi ritual Ya, masih muda. menggunakan apresiasi dan Harus ke dinas. terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh Fauziah antara ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat memberikan manfaat. Dan terkait dengan Kompas, sebenarnya saya sudah dikasih sebelumnya saya di banyak organisasi itu sering bekerja sama dengan Kompas terkait dengan kelembagaan penelitian. Ini akan nyambung dengan kelembagaan. Minimal bagi yang disampaikan Prof. dan juga Pak Sadis, betul memang dalam menghadapi permasalahan wah ini kita harus dengan cara terstruktur, sistematis dan masif karena pokoknya ini jumlahnya cukup masif. Jadi kalau ada penanganan yang cuma anses itulah saya kira tidak akan berjalan. Karena saya perhatikan sebelumnya banyak inovasi-inovasi yang dilaksanakan itu tidak berjalan. Karena itu kita lebih fokus pada inovasi ya. Sedangkan kita kesiapan kita di secara kelembagaan belum siap. Inovasi saya itu di tapi kelembagaan kita belum siap. Yang itu tadi dikatakan Prof. kita perlu membentuk dulu kelembagaan di kita. Berarti kelurahan cukup ke desa. Kan kelurahan di Dan saya kira ini masukkan juga ke korporasi ya Berarti di kelurahan. untuk terkait penanganan COVID ini. Saya kira perlu dibentuk lembaga khusus ya. Des payung hukumnya belum ada. Boleh lembaga itu operasi. Namun Paling Pemda lingkungan hidup aja Iya, gitu. tapi pokoknya belum ya. Hanya pencemaran. saya kira sampai sekarang ini belum ada Itu bagus tuh. lembaga khusus ya. Pernah buat Saya kira itu perlu. Karena di Pemda juga Mendesak terus untuk ada Pemda organisasi. di Pemda juga antara pengelolaan keuangan dan pendapatan bisa. Karena supaya kita saya kira ini suatu masukan yang sangat bagus. Perlu dibentuk kelembagaan khusus terkait penanganan limbah plastik yang dibalik. Kemudian melihat yang di ini pemerintah SDM di situ kelurahan. Kalau ini kelurahan ya Pak Lurah. ada perbedaan yang Ya, cukup mendasar. ya betul. Ada berdasar. Namun nanti untuk Siap. bisa Kalau ini kan disesuaikan perbedaan kelurahan desa untuk Kelurahan dan desa beda. mungkin sudah paham terkait dengan PRS kita tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Buat PRS, ya. mengatur ke Ya, PRS. kalau lurah beda. Termasuk penggunaan dana Anggaran nggak punya yang 1 Iya. miliar ya Pak. Ya, anggaran nggak bisa 1 miliar. beda ya. Kita lebih sedikit dari desa dan
kurang fleksibel dalam penggunaannya. Kemudian sedikit menjelaskan peran kami Komite Kelurahan terkait dengan di sini mendatangkan sebagai pemangku kebijakan di wilayah, menjalankan sebagai kewenangan dari bupati. Itu sudah ada syarat hukumnya, namun di Kabupaten Kuningan kita belum ada syarat hukum yang secara eksplisit khusus terkait dengan peternak hewan sapi juga sekarang. Jadi peraturan-peraturan kita itu masih secara implisit, secara umum, pencemaran lingkungan yang melakukan dan beberapa upaya juga telah kami laksanakan. Kami telah melakukan fasilitasi dalam peternak hewan, termasuk perencanaan izin peternakan, sanksi bagi yang melanggar dan standar prosedur lingkungan peternakan. Nah, saudara, terkait dengan penegakan hukum lingkungan, kita ada penegakan hukum lingkungan dan ada aturannya juga bahwa pelanggar pencemar lingkungan yang sembarangan itu ada sanksi sebesar berapa rupiah. Namun dalam pelaksanaan juga itu kami tidak bisa secara tegas karena ya sapi di sini peternakan juga merupakan salah satu mata pencaharian sebagian besar masyarakat. Jadi ya meskipun sudah ada aturannya, kami tetap secara bijaksana melakukan mungkin bisa ada yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Prof dari masukan dan saran dari Pak Lurah, mungkin nanti bisa kita dilaporkan juga dari pemerintah. Ya, Pak. Nanti kita juga rapat sore ya Pak, kita juga ikut. Dan mungkin ini bapaknya peternak, maka Pak Dokter pilih oh ya. Atau dari Bapak Ketua dulu, barangkali ada yang mau disampaikan, misalkan kendala-kendala apa saja, atau mungkin misalnya, oh dari koperasi sudah ada aturan ABCD, mungkin namun apa gitu, rapat dulu sebentar. dan kewajiban peternak, dipersilakan. Siap lagi rapat dulu sebentar, nanti di beberapa bagian. Siap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Profesor yang pokoknya dari Universitas Pasundan dan juga ada Profesor Kohe juga. Profesor ya. Nanti kenalan. Permasalahan di bidang Kohe. Bapak Ibu dari dinas teknis terkait dari pertanian dan teknis, Pak Dokter, juga para penyuluh pertanian dan juga para peternak, ketua kelompok, juga rekan-rekan pengurus di Koperasi Produsen Harian Raha Jaya ini. Nah, tadi Ibu juga ada panggung, saya tidak ada. Aduh, alhamdulillah. Ini panggung sapi perah. Iya. Sapi perah di tanggal bersih. Cakep. Dipelihara dengan penuh kasih. Cakep. Susu yang dihasilkan kualitas tinggi. Cakep. Pada senang hasil melimpah dipelihara. Iya, alhamdulillah. Karena kan udah sapi na, cacat kayak mah. Nah, yang kebetulan kami pelihara adalah sapi perah. Perah. Kebetulan kita berada di dataran tinggi di Kuningan, di wilayah Kuningan ini Paminta.
Cibubur khususnya kecamatan Cibubur, kita berbatasan langsung dengan Gunung Ciremai. Dan ini merupakan habitatnya sapi perah. Jadi untuk Kuningan Timur atau Selatan atau Utara dan rendah itu banyak sapi lagi. Nah dalam hal ini kami untuk diketahui sebetulnya kita sapi perah ini di Kuningan kalau nggak salah sejak tahun 70-an sudah ada sapi perah dengan skala kecil, dan kami mungkin generasi kedua di tahun 90-an kami mulai memelihara sapi. Memang sangat populasi sedikit, permasalahan relatif sedikit juga. Dengan populasi yang bertumbuh lumayan besar dan sebarannya semakin banyak, khususnya kalau saya sapi perah di kabupaten Kuningan adalah di sini, di Kecamatan Cibubur. Kami ataupun kita peternak sapi perah mulai mengalami permasalahan di bidang limbah ini. Ada reaksi dan ada protes dari wilayah-wilayah yang di bawah, yang di hilir diadakan kimia itu sejak tahun 2017. Dari 2017 sekarang sudah 2025. Ini masalah ini belum terselesaikan dengan baik. Memang bukan hanya di Kuningan, di permasalahan limbah kotoran sapi atau kotoran hewan ini di beberapa wilayah yang ada peternakannya hampir mirip lah, hampir sama, baik itu di wilayah Lembang, Pangalengan itu. Makanya mungkin diikuti dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau di wilayah Bandung ada Harum kita digagas ataupun difasilitasi oleh pemerintah provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah kami bersyukur hari ini atau beberapa saat ini pemerintah daerah lebih konsen memperhatikan ataupun mencarikan solusi dari permasalahan kotoran hewan, kotoran sapi khususnya. Dan kami selaku peternak sapi perah yang ada di wilayah Kelurahan Cipali khususnya memang sudah beberapa pergantian pucuk pimpinan di kelurahan. Biasanya ini para lurah relatif baru, biasanya mendapatkan gelar Kabupaten Kuningan. Ini biasanya dikasih gelar lurah korek, karena yang sering terjadi permasalahan khususnya yang ada di bawah Kelurahan Cipali ini. Pertama yang dituju protesnya itu ke Pak Lurah, biasanya juga kita di koperasi. Makanya kalau kami pengurus koperasi merasa kalau ada hujannya besar tapi sebentar deg-degan semua yang ada khususnya yang peduli kepada tope ini apa istilahnya sport yang sebentar ada kiriman video dari atau bahkan hal-hal yang sifatnya kelainan, dan bisa disebut kalau sumpah serapah sudah menjadi konsumsi kami. Didoakan sapi nanti istilahnya yang hal negatif itu sudah biasa. Ya kami coba untuk istilahnya bertahan dengan kondisi itu dengan rasa cemas peternak ataupun kami khususnya yang ada di koperasi suka ada kekhawatiran
kami di demo lah atau ada gerakan-gerakan anarkis pernah terjadi juga di Bali. Dan tadi kita mungkin para ahli, para akademisi atau para birokrasi sebetulnya apapun kita sendiri pernah memahami hewan ini satu potensi sebetulnya, potensi besar. Kalau di sapi perama ada 3 emas katanya, emas putihnya susu, emas merahnya daging, emas hitamnya oke. Dan ini yang emas hitamnya yang perlu dikelola dengan baik. Kenapa? Karena hari ini ataupun saat ini ada beberapa waktu yang berjalan, ngurus rohe itu tidak menarik untuk berkembang. Karena apa? Sifatnya kos, belum ada nilai ekonominya. Ya, kalau peternak sebagai pengusaha juga kalau bisa dibilang. Lalu tiada hasilnya, aku digawe kenal bikin waktu bikin tenaga itu yang pikiran sempit. Namun mungkin yang peternak yang punya apa istilahnya jiwa bertanggung jawab beda. Jadi istilahnya ini hewan kita, sapi kita, istilahnya menghasilkan limbah, menghasilkan susu. Bisa dikatakan orang lain yang tidak punya sapi tapi terkenal limbah, bahasa Ciparino, bahasa pasar tentunya itu hari kuningan dan yang timur bahasa asal itu beda Bandung, Cianjur. istilahnya kotoran hewan yang ada di lingkungan kita menjadi tadi tidak menarik, tidak ada hasil dari kegiatan pekerjaan energi tenaga yang dikeluarkan. Kalaupun ada hasilnya sangat kecil, tidak memadai, jadi lebih besar biaya daripada hasil. Nah itu mungkin salah satu hal yang bukan ingin dipermaklumkan, yang mungkin itu orang peternak yang basic ilmunya juga sangat terbatas. Mayoritas peternak yang mohon maaf tidak ada basic secara akademisi, beda dengan mungkin di luar negeri sebelum peternak dia ada ilmu peternaknya. Walaupun di pihak akademisi mau ngajar ya belajar dulu kuliah lah di peternakan sifatnya apa tidak saka ilmunya saka ini saka hayang gitu sekadang dan mohon maaf itu hanya basic peternak di wilayah kami di sini Cipari atau Cibubur, mayoritas tidak punya dasar ilmu yang memadai, tidak ada basic akademisi. Membahas Ciparina tutur biu waktu mulai sapi ahli habitat lingkungan Turut nyonding dia bisa sapi. Jadi dengan segala keterbatasan juga bukan hanya di basic yang pengetahuan, sarana perasaannya juga peternak kita atau pengelola operasi yang beternak sapi itu rata-rata potensi karena memang sapi itu butuh lahan, kandang, air, semua itu kami peternak rata-rata sangat terbatas. Punya lahan hanya untuk kandang, tidak ada untuk melakukan kotorannya. Ayam ada saluran air dekat itu dengan wilayah kandang. Aku paham, ini. Nah itu hal-hal semacam itu memang
satu kendala yang bisa disebut klasik lah sama alasan baik dan bahasa ini sama alasan baik untuk menangani masalah OE dengan stabilitasnya. Jadi itu memang realita yang kami hadapi. Koperasi sudah bergerak berusaha bekerjasama dengan pihak-pihak lain, pemerintahan ataupun swasta, memberikan fasilitasi berupa istilah fasilitas IPA, pengadaan, bantuan untuk atau pinjaman tanpa jasa bentuk ratusan di koperasi sejak terjadi masalah itu. Ada fasilitas dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, juga itu berbagai usaha sudah dilakukan. Namun tadi mungkin saya sangat sepakat dengan Ibu Prof bahwa lembaga ini kalau masalahnya harus masalahnya selesai dengan paripurna ya harus membidang itu yang konsep yang bisa memberikan istilahnya arahan edukasi bahkan ke sanksi. Jadi mungkin itu kami juga bersyukur pada beberapa saat ini dengan semangat baru, bupatinya baru, alhamdulillah, gubernurnya juga baru, punya semangat yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi satu harapan buat kami, sapi beban khususnya. Kami membahas tentang segera bantuan untuk menyelesaikan ini. Jadi harian itu istilahnya betul dari kamar lima laras itu dia dirawas ke api pertama eksistensi kita ini bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun. Apa kita masih bisa biar sampai orang di wilayah sini dengan terus menerus permasalahannya tidak selesai. Ini jadi ancaman lah. Mungkin peternakan sapi perah untuk cucu kita itu tinggal kita. Dahulu mana misalkan kita sudah kata dua punya cucu. Dahulu atau bahwa bapak teh apa tadi kayu sapi loba susu loba. Nah itu yang ingin kami hindari itu memang dengan perluasan wilayah kemungkinan peternakan bisa disebut di mana-mana terbesar dengan perluasan kemungkinan pengembangan populasi penduduk. Apalagi Kuningan ini adalah kabupaten konservasi, tidak ada industri yang digalakkan memang yang agraris hanya juga pariwisata. Lahan yang di atas kalau itu mungkin di atas Palungan dalam kurun waktu 2-3 tahun ini berkembang wisatanya, tapi peternakannya terpinggirkan. Yang punya istilah ataupun ada peternakan banyak yang orang luar yang peternak besar yang istilahnya belum setepat karena yang mungkin tadi basic ininya kurang karena ini cepat istilahnya enak lah karena dicari pakai beli motor, pakai beli mobil, akhirnya banyak dari saudara-saudara kita jadi bisa disebut kuliah. Ini yang menjadi keprihatinan kita juga. Jadi seperti di wilayah lain, di daerah lain, memang mungkin dunia peternakan di kita ini bisa disebut kurang tertata dengan baik. Pergerakan populasi ternak tadi ada aturan, misalkan jaraknya berapa kilometer dari mungkin kita ataupun mungkin orang dahulu
birokrasi yang terdahulu tidak ada konsep yang istilahnya jauh ke depan. Harusnya ada misalkan zonasi lah peternakan itu bukan dilokalisasi ya, harusnya Lokalisasi. dipisahkanlah dari zona pemukiman di sana. Tapi ya memang di seluruh Indonesia hampir seperti itu. Hutan, kebun, jalannya kebun dibuat kandang. Dan pos lama yang bisa disebut kandang bertambah. Rumah nyampur kandang. Itu yang terjadi hari ini. Jadi ya tidak mungkin antara misalkan zona pemukiman dan zona peternakan ini bisa dipisah kalau tidak ada aturan yang jelas dan hukum yang jelas. Akhirnya kalau disuruh pindah pindah itu pindah kampung dengan itu bukan solusi mungkin supaya supaya oke disamping dikurangkan tujuan luar sampai jadi supaya ayat oke gitu di mana itu juga mungkin kurang bijaksana. Ini masyarakat kita semua, kami pun beranggotakan hari ini hampir 900 orang dengan populasi sapi sekitar 4.500 ekor. Ini sebetulnya ada penurunan sejak ada virus H5 kita sudah waktu itu sampai 6.500 ekor yang di bawah binaan populasi. Ada penurunan sekitar 2.000 ekoran dengan WFH. Nah itu harapan kami para Ibu Prof dan tim mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman, fasilitasi dan edukasi tentunya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Arok. Oke, maka kami minta pembinaan apa yang harus kita lakukan sebetulnya secara garis besarnya siapa kedepan. Kami pun dari operasi sering atau bahkan tidak sudah itu memberikan arahan, memberikan himbauan. Sehingga tuan sampai itu mencoba hasil napai, susu napai, tali bahan itu diurus, masing-masing. Anu kota sapi, ayo operasi bisa memfasilitasi gitu. Tapi anu paling bertanggung jawab bunga sapi nanti. Istilah dari hasilnya diambil, limbahnya ke mana, dibikin ke atur. Itu yang menjadi permasalahan kita semua di sini. Terima kasih, Bro. Maaf, ini kami tidak bisa menyediakan ataupun menempatkan di tempat yang layak. Ini sangat udaranya panas, gitu ya, sangat tidak nyaman. Maaf. Dijawab dulu sama Bro. Kalau istilahnya ada pemberitahuan dulu, mungkin kami bisa menyiapkannya lebih baik. Kalau sifatnya mendadak, ya ala-ala mendadak beberapa pemuda sahabat-sahabatnya. Dalam hal ini kami mohon maaf yang besar-besar. Terima kasih kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan dari wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya silakan. Apa luar biasa Pak di tempat justru kan kami orang Korea dan mereka itu isinya rawat gitu. Jadi ini luar biasa Pak kalau misalnya fasilitasi yang tidak di tempat dipikirkan dengan bantuan budesi dengan bantuan kawan-kawan ini adalah suatu kehormatan juga bagi saya itu waktu kecil didorong yang sambut sampai ke Chinese, yang satu wajib ke Korea dari Bandung. Tapi kalau udah nyampe sama batu-batu, tapi itu nyambung gedung colokan Konjani. Jadi kami keluarga Jatiwangi. Kalau liburan ke Cipernang dan kalau pulang ke Korea. Jadi ayam Korea, ayam aku nanti ke Korea. Barusan atau bikin apa pengen kesana dan ternyata sudah habis. Jadi generasi saya sudah pindah ke kota.
Jadi sudah. Ini memang sedikit dan saya itu orang punya apa? Tahun saya SD kelas dari kelas 3 sampai SMP selalu harus pulang gitu kan, mak sama ibu saya pesan dulu dan aku yang ngomong. Aku mau bisa jadi pesan sudah tergambar. Mudah-mudahan dengan ibadah, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Padian, karena memang Padian adalah alumni dari kami. Mudah-mudahan saya balik semua. Alhamdulillah sih memang saya sering dengan Padian Pak Taufik, Pak Ini Pak Dede, Pak Wahyu, mudah-mudahan. Kenapa saya memang tadinya kayak sama apa kayak saudara. Ini memang bukan gue sih, dia ada kayak awal dari peserta kayak bukan ribut, bukan perempuan itu kalau tapi jadi pengalaman koalisi. Jadi Bapak dan Ibu sudah dapat kita kesimpulan, dapat dilihat ternyata memang luar di desa dan kadang-kadang kalau dia terluar yang ke desa dibaca oleh protes oleh kembali ke desa. Tetapi ini laporannya sudah sama gitu. Nah, jadi inti dari sebetulnya sudah ada hasil dari berbagai fenomena yang ada masalah. Tapi kondisi dan apapun dengan sedang tidak baik-baik seperti itu sudah saya dengar dari beberapa tahun yang lalu. Jadi isu-isu itu memang menjadi isu yang agak sulit untuk menjadikan kasus-kasus yang ada di masyarakat tertangani, karena di aparaturnya sendiri sedang tidak baik-baik seperti Indonesia saat ini. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Padian dan adanya pertemuan ini menjadi bekal awal, karena begini saya mikir begini, kalau saya di rumah ketemu kohe keluarannya ada empat OPD yang terkait dengan kohe yang harusnya sama-sama. Setelah beres kohenya ya Bapak Profesor, kumaha menjadi dirinya, gitu kan? Terus dari psikologi, dari lingkungannya, dari pertaniannya, peternakannya, itu dari psikologi beres. Terus tadi kan dinas kesehatan, kohedi, dinas kesehatan, kumaha cara pada masyarakatnya itu hubungan dengan dinas investasi, misalnya gitu. Kalau masalahnya saya kan itu tidak mudah, jadi anu perlu datang kasoran atau yana datang imprek. Nah, aduh dia ada perubahan itu. Jadi aku ayat Padian terus jadi tapi hiji bagaimana sudah jelas kelembagaan ya. Terus Pak OPD dia bisa menangani terkait dengan kebersamaan kebersamaan tujuan adalah gitu dengan cara menciptakan inovasi kebijakan yang menghasilkan misalkan tadi yang inovasi apa inovasinya belum dapat juga, tapi surat SKB surat keputusan bersama dulu maka sebagai dasar misalnya. Atau kalau nggak ada uang perda karena menghasilkan perda itu kepada itu luar biasa dalam musim dan berkembang sampai masa akademik itu tidak memakan biaya yang sedikit. Satu kebijakan itu memang memerlukan biaya yang tidak mudah karena jadi hiji perda kedah di karena anggaran biasanya Amira, karena itu dengan tidak baik-baik saja, tapi berpikir untuk perda itu akhirnya masalah usulan bersama itu lah sebagai landasan tadi berupa sektis dan ada sebagian itu tak tahu apa yang mudah-mudahan dengan ada di pertemuan ini kita terus di tahun 70 baca terus dari anak kita Kelurahan Cipali mau berkenang-kenang lagi dengan kohe. Wah kayak dia kurang kohe. Tapi kohenya saya sampingnya seperti salah ketemu. Nah mudah-mudahan Desi pengumuman di Bakas Uang Kosta ayat dari terakhir udah di Mangga. Mangga salah jangan pilih ayat pada Tabu 12 cakap atau pada asar mangga.
pilih memberikan masukan lagi, mungkin apalagi mangga, dan mungkin di sini bisa sedikit disimpulkan ya mungkin bahwa di Kelurahan Cipari itu polemiknya cukup besar. Kenapa cukup besar? Karena sekarang ini walaupun dari pusat banyak anggaran, ternyata kan di sini statusnya kelurahan. Yang notabene di sini tidak mendapatkan bantuan anggaran dari pusat yang dari Atas desa. dan sengaja saya di sini mengundang atas Songdes mengundang ke dia gitu. Dan saya pilih mengundang ibu bapak juga. Di sini kan ada dinas peternakan yang memang dinas peternakan ini kementeriannya mah sama, yang khusus peternakan mah dengan kami pertanian, dan penyuluhnya sama ya Pak ya, karena di dinas peternakan itu tidak punya penyuluh, karena penyuluhnya ada di kami, tapi tetap penyuluh itu harus multi talent ya, jadi ke peternakan ya, karena kami satu kementerian, mungkin itu. Penyuluhnya satu peternakan. Pertanian. Pertanian. Pertanian yang di dalamnya ada Peternakan. Saya penyuluh. Oh, enggak ada. adanya UPTW, multi qualified. Oh, alas. Azan. Penyuluhnya Iya, ada. Ya, silakan barusan. Iya, mangga. Iya. Silakan Pak, dipersilahkan. Oh iya. Ada dulu. Dia bahkan tertarik juga ini barusan. Azan. Ada. Saya tertarik jadi dua pertanian. Belum. Ya. Jadi nanti Prof ini setelah Pak Rafi ini sama Prof bisa memberikan, enggak, saya memperkenalkan diri aja dirimu. Biar tahu situasi di sini aja ya. Karena kita sudah beberapa versi di dengan simbol yang Dia punya formulanya. Iya, makanya kan formulanya udah ada. Iya. Jadi biar jadi buku ada Pak Mudia Maragi itu formulanya dia punya. Nah, ini saya baru tahu ya. Semua gagal di sana kan yang dicair yang pewet saya. Dari sebenarnya saya taruh gimana ke bawah program-program adanya Ya, silakan Pak Dokter. terima kasih atas Amin. Doanya. Selamat. Ya, betul. Binaan Bapak dia. iya Sama saya di. Waktu saya ngobrol di Ibadah, di salah satu Ibadahnya salah satu desa yang di sana komunitas sapi palsu dan benar dia. Kemarin Pak Ade juga sempat di sana terkait dengan komunitas yang dan ternyata beliau di sana alhamdulillah. Dia yang membina UPO-nya Pak. Dia pembina UPO di sana. Kan dia berbagi sektis, diskriminasi, kemudian Pak oke, dan sama anggota koperasi kalian. Nah mungkin sedikit karena waktu ya, saya kalau ngomong nggak enak diundang ya. Jadi ya sedikit lah barangkali saya nggak bisa atur sengaja, jadi saya nggak perlu atur ya. Jadi terkait dengan COVID ini, saya kebetulan di bidang peternakan cukup lama. Jadi masalah COVID ini selalu setiap tahun
selalu muncul. Jadi topik pembahasannya luar biasa. Jadi artinya bahwa COVID ini sebenarnya tinggal kita persepsi kita seperti apa. Apakah ini masalah besar atau masalah kecil? Kalau ini adalah sebuah permasalahan yang besar, harusnya kita selesaikan dengan serius dan dengan langkah-langkah yang besar. Kalau kita hanya menyelesaikan secara parsial jadi KPD, tidak ada kebersamaan, ya, saya tidak akan selesai. Jadi masalah ini bukan lagi masalah kesopanan, bukan lagi masalah diskanan, bukan lagi masalah diskan, tapi ini adalah masalah bersama. Ya, ini adalah masyarakat kita, peternak ini adalah masyarakat kita yang sama kita permasalahan COVID. Jadi tidak lagi ada bahasa COVID di sana, COVID itu yang tidak. Kalau seperti itu bahasa kita, persepsi kita tidak akan selesai. Apalagi punten, kita tahu sendiri kondisi APBD Kuningan, punten yang kita barangkali tidak rahasia lagi ya, Prof, kondisinya lagi tidak sehat-sehat saja. Kalau kita mau mengandalkan SKPD LH atau kami di sana untuk menyelesaikan masalah sampai kapan tidak akan selesai. Makanya ada pertemuan ini. Tidak akan selesai. Bukan masalah lingkungan. Kita aja setiap tahun sudah selalu menganggarkan terkait upaya untuk pengendalian COVID. Selalu anggarannya dicoret Pak saya salah satunya. Selalu dicoret. Ya. Jadi memang ini adalah masalah bersama. Ini memang harus ada regulasi ya langsung dari Pak Bupati. Ya, jadi kita perlu duduk bersama Pak Bupati memfasilitasi mengundang kita semua stakeholder yang ada dalam masyarakat ini. Jadi kita nanti berbagi tugas, ya kan? LMH nanti kewenangannya apa? Nanti disanakan kewenangannya apa? Yang kemudian disanakan kewenangannya apa? Karena sebenarnya kalau menurut saya kalau kita menyelesaikan secara bersama-sama, kalau di dalam bayangan kita sebenarnya ada. Tapi memang kalau untuk menyelesaikan masalah COVID tentunya perlu anggaran yang cukup lumayan besar. Kita tidak bisa hanya bicara secara teknis. Ini, saya yakin ini anggaran besar. Anggaran besar. Pertama misalkan contoh, kita juga perlu lahan tadi yang sampaikan oleh Pak Ketua. Salah satu permasalahan peternak kita itu, kenapa COVID ini kemudian tidak disimpan atau dikeringkan, kan mereka tidak punya lahan tempat untuk penampungan COVID kadang-kadang, ya kan? Sehingga ya akhirnya kan peternak karena tidak punya lahan untuk pengeringan ya, untuk penampungan hanya dibuang. Kan ada sebagian dibuang, tapi ada sebagian yang mungkin dimanfaatkan untuk ipal di kandang. Ipal skala kecil di kandang masing-masing ya, ada ya. Itu. Tapi kan tidak semuanya menerapkan ipal itu. Jadi memang kita perlu lahan untuk pengeringan. Sebenarnya COVID ini kalau kering, saya yakin hilang punya nilai kalau kering. Kenapa COVID ini menjadi tidak laku? Karena basah yang banyak. Siapa yang mau ngambil COVID basah? Ya kan? Gak ada yang mau. Tapi kalau COVID ini posisinya itu adalah sedang kering, misalkan di peternak kering, atau misalkan Pemda menyediakan lahan untuk penampungan COVID dari sekarang peternak yang dikeringkan, kalau sudah kering insya Allah sob petrokimia mungkin juga bisa ya banyak ambilnya itu. Jadi memang pertama bagaimana kita mengupayakan supaya ada tempat penampungan COVID yang skala besar supaya ini bisa dikeringkan. Yang selanjutnya belum ada pengolahan COVID skala besar di kita. Jadi kita ada pengolahan para pelaku usaha pengolahan COVID tapi sekarang masih kecil-kecil, ya kan? Masih kecil-kecil. Dan ini juga akan menjadi masalah. Jadi menjadi masalah. Masalahnya dari siapa juga, Bro? Sisi marketingnya. Ya itu. Ini ya. Makanya perlu ada satu regulasi. Saya pernah ngobrol dengan teman-teman di Diskatan. Diskatan itu kan pertaniannya luar biasa. Ya, sekarang ada program yang namanya Padu Organik dan lain sebagainya. Kemudian sudah bisa didukung dengan Perdes karena ada regulasi yang menerangkan atau menyatakan bahwa setiap desa misalkan harus punya depot sawah atau apa aja yang organik, yang sifatnya organik. Mau depot sawah organik, mau depot misalkan tanaman organik apa gitu. Kita harus diwajibkan regulasi bahwa anggaran apalagi sekarang program apa? Anggaran kami ini tanaman pangan. Produk ketapang yang mana 20% dari APBD itu harus
adakan kegiatan ketahanan pangan. Barangkali nanti BUMDes yang yang melaksanakan usaha ketahanan pangan ini, yang usahanya adalah tanaman pangan, bisa nanti diarahkan bagaimana dia memanfaatkan pupuk organik yang dikelola oleh para pelaku usaha organik. Itu jadi ada regulasi bagaimana harus supaya menginstruksikan semua daerah atau semua desa itu punya perdes untuk ekspor pertanian organik gitu ya. Selanjutnya terkait dengan pemasaran tadi, pemasaran itu juga sebenarnya kalau di pertanian kan sering ada anggaran untuk kegiatan pengadaan pupuk yang organik. Cuma ini juga terkendala ya. Pelaku-pelaku usaha kita itu karena kalau di pertanian itu harus ada satu syaratnya. Persyaratan pupuk organik yang bisa dibeli adalah yang punya izin edar, punya izin edar. Tapi kita kan pelaku usaha kita kebanyakan belum ada izin edarnya. Kalau Pak Ketua kan ada Pak. Nah, yang kita perlu padahal operasi ini juga sedang sebuah upaya, sudah mengambil langkah yang cukup lumayan besar operasi. Dia punya lahan kemudian dimanfaatkan untuk pengolahan produk lumayan besar, tapi juga nanti akan terbentuk ketika tidak atau belum mempunyai izin edar. Ya, izin edar itu biasanya diprosesnya oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini juga perlu nanti upaya dari dinas bisa memfasilitasi gimana caranya supaya pelaku-pelaku usaha pengolahan ini juga bisa mempunyai izin edar. Saya nggak tahu nih persyaratan izin edar harus seperti apa ya, nanti juga bilang barangkali regulasinya untuk untuk persyaratannya. Yang selanjutnya terkait dengan Nah ini juga perlu saya sampaikan Prof, bahwa terkait harga juga. Nah ini juga saya tidak mengerti nih kebijakan pemerintah. Pemerintah itu kan ada subsidi pupuk organik yang dari perusahaan besar ya Pak. Dari petrokimia, dari muslim kalau nggak salah itu kan packing kemasan yang bagus. Pupuk organik mereka itu harganya cuma berapa coba? 800 sekarang. 800. Enggak nyampe. HET sekarang 800. Kalau 800. Nah, sedangkan para pelaku usaha kita ada tinggian. BOP-nya aja tidak ya. 1.200 coba bayangkan. Gimana kita mau bisa bersaing dengan para pelaku usaha besar? Ya, jadi kita sendiri ya pelaku usaha pengolahan pupuk yang harusnya kita dorong, kita fasilitasi. Tapi dari sisi market, dari sisi harganya mereka sudah kalah bersaing dengan perusahaan besar. Ini yang kadang-kadang menjadi polemik intinya. Jadi kebijakan yang antagonis betul. Jadi sulit, satu sisi sulit, kasihan petani pelaku usaha, pelaku usaha yang pengolahan terjadi. Ini barangkali sudah menjadi satu bahan evaluasi bagaimana supaya minimal harga justru subsidi itu harusnya diberikan kepada pelaku usaha yang memang mengolah untuk di tingkat kelompok. Jangan besar mau subsidi ya, ya gitu. Terus terkait dengan intervensi barangkali kita juga beberapa tahun belakang dinas kita sebenarnya sudah berupaya juga memberikan beberapa intervensi terkait dengan pengendalian. Tapi itu kan nilainya kecil. Tapi tidak akan bisa maksimal. Contoh kalau dulu yang pernah kita berikan kayak saung tadi disampaikan oleh Pak Ketua, ada saung untuk kelompok tertentu, saungnya anggaran cuma 75 juta pembuatan saung itu untuk menampung kotoran dikeringkan. Itu relatif, apalagi produksi kotoran kita itu kalau kita bicara di bubur sapi perah, ini saya hitung nih, populasi sapi perah di bubur itu kurang lebih kan 7 ribuan. Ya, 7 ribuan aja di bubur. Kemudian kalau kita rata-rata berat badan misalkan 400 saja per ekornya, kali 6%, kalau kotoran biasanya 6% dari berat badan. Jadi per ekor itu 24 kiloan per ekor per hari. Kalau dikalikan 7.000 dan sudah ada 168 ton per hari, bayangkan 168 ton per hari. Sedangkan pengolahan pelaku usaha kita mengolah itu kan hanya ekor kecil yang tidak maksimal untuk menyerap. Jadi antara output produksi OP dengan penyerapan produksi itu tidak seimbang. Makanya ini perlu
mungkin nanti kedepannya juga ada kemitraan lah. Pemerintah ada kemitraan dengan pelaku usaha yang skala besar, ya supaya bisa memanfaatkan kopi ini. Ya, barangkali itu Prof yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Saya akhiri bila ada dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak, yang disampaikan dengan oleh Pak Dr. Robin itu adalah yang terjadi sekarang. Cuman kalau dari kacamata dinas lingkungan hidup, dari kacamata pejabat pengawas lingkungan hidup, bahwa udah deh silahkan disampaikan sendiri bahwa setiap usaha dan atau kegiatan, dulu saya kasih kajian dampak dan teknologi lingkungannya, dan ini PPLH-nya pejabat kemarin, silahkan dari dinas LH mewakili. Jadi ini mohon maaf ya, ini yang akan dikatakan adalah undang-undang, silahkan. Undang-undang berarti ya maksudnya ini hanya biar pemahaman kita bersama gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait lingkungan hidup ini sendiri memang pasti yang dibicarakan terkait KOHE ini adalah pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udaranya gitu ya. Nah, untuk regulasi yang sekarang ini sendiri lebih ke konservasi. Jadi untuk air limbahnya itu sendiri harus kita arahkan untuk dimanfaatkan ya, dimanfaatkan terlebih dahulu sebelum kalau tidak ada teknologi yang memadai baru boleh dibuang. Itu pun harus ke air permukaan, tidak boleh diselokan ke drainase, itu tidak boleh, berarti harus ke air permukaan. Nah, konsekuensi dari jika tidak melaksanakan peraturan tersebut itu memang jika terbukti melakukan pencemaran memang ada tindakan pidananya seperti itu sesuai pasal 100 sampai 109 Undang-Undang 35 tahun 2009. Nah itu pidananya itu penjara 1 sampai 3 tahun dan denda 1 sampai 3 miliar. Nah itu yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Lalaunan soalnya bisa ruas ya. 1 sampai 3 miliar barang siapa yang itu. Aturan ya, aturan. Nah itu yang tidak dicantumkan untuk siapa-siapanya saja, tapi artinya ini kan untuk berlaku ke setiap orang yang melakukan terbukti pencemaran tersebut seperti sengaja. Nah, lalai atau sengaja seperti itu. Nah, kemudian Terus. mungkin terkait dengan ini memang tadi apa yang disampaikan oleh Pak Dokter memang jadi permasalahan kita semua ya. Dan dari sini saya apresiasi juga terhadap koperasi memang sudah berupaya melakukan pengelolaan lingkungan, misalkan membuat minimal komunal meskipun ya belum optimal, karena dari pelaporan yang terakhir aja tahun 2023 kalau masalah itu air yang dihasilkannya itu masih melebihi baku mutu sebetulnya kayak gitu. Nah itu kan artinya harus ada pengolahan lebih lanjut, apa mungkin teknologinya atau seperti apa kan harus dioptimalkan gitu. Nah jadi semoga dengan adanya penyuluhan ini, edukasi ini bisa memberikan atau mempercepat permasalahan ini, sehingga juga untuk kota bisa berusaha. Neng, disebutin. Namun ini sekarang sudah menjadi kewajiban pemerintah pasal itu. Maksudnya biar kita juga terlibat gitu kan. Sekarang ini ya kita kalau misalkan terkait untuk lingkungan kan karena ini kan banyaknya UMKM.
Memang Bu, kalau UMKM ini merupakan tanggungan dari pemerintah itu sendiri kalau sesuai peraturan pemerintah PP 22 2021 itu sendiri gitu. Makanya kami pun ya terkendala hal tersebut gitu. Soalnya kenapa saya juga tidak melakukan pengawasan secara reguler karena memang banyak ini adalah UMKM nah itu merupakan ranah pembinaan. Pembinaan ya oleh pemerintah, bupati wajib melakukan pembinaan salah satunya yaitu pembagian komunitas seperti itu ya Masih ada? itu saja untuk yang saya sampaikan. Iya. Jadi Bapak itu saya 12 tahun orang LH. Dan rekan saya sebelumnya Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan sebelum saya menjabat jadi Kabid di situ itu sampai jam 12 malam bersama teman-teman peternak Pak Asep Abdisatur ya. Setelah itu Pak Asep pindah ke PU, saya menggantikan Pak Asep jadi Kabid. Dan sebelumnya saya dikasih pemulihan kualitas lingkungan, juga saya dikasih kajian dampak dan teknologi lingkungan. Jadi lamun ilmu akhirnya kenapa sampai saat ini peternak tidak ada yang dipenjara? Padahal kalau sesuai dengan undang-undang jika gitu kan. Karena kami pemerintah memang wajib membina bapak peternak. Jadi saya mengajak, saya selalu sedih kalau ingat ini karena setiap ada hujan pasti larinya ke WhatsApp saya gitu. Ketika saya di LH dan saya segera langsung mabur gitu. Nah sekarang alhamdulillah saya dikasih kesempatan di Dinas Pertanian. Jadi di sini kemarin saya disertasi saya masih masih tidak berpaling hati, saya tidak selingkuh mengenai kohe ini karena saya dari LH itu selalu ngurusin itu sampai ini sehingga alhamdulillah program 100 hari kerja bupati ini sekarang ini ada pengadaan pupuk organik dari limbah kohe dan di sini ada dari Kondang Jaya ya Pak Sekdes Pak Ujannya ya dari Kondang Jaya. Tapi memang itu kan belum semua gitu kan. Ternyata kan kalau Kabupaten Kuningan masih banyak peternak-peternak lainnya. Jadi mungkin nanti saya sebagai moderator di sini, pokoknya saya selalu beserta bapak-bapak semua kita selesaikan permasalahan kita. Cuman saya inginnya gayung bersambut. Jadi kenapa saya ingin gayung bersambut? Bapak-bapak peternak menyadari bahwa orang ini ngicen limbah gitu. Terus ketika ada petani yang ngambil, saling teh Pak. Mun aya petak karena saya sekarang di pertanian, jadi lamun aya itu saling. Kalau kata saya gini, kalau saya ketemu sama petani saya di sawah, Pak, lamun aya peternak minta jarani tukeran jeung pupuk. Gitu kan para peternak suka minta jarami Pak ke petani tuh keranjang pupuk cek abi teh jadi saling. Jadi yang saya ingin di sini ibaratnya gini Pak Ketua, mau disebutkan denda rek 5 miliar rek 100 miliar rek 1 triliun peternak mah dia teuing kopoe cokot cenah sapi urang cenah kitunya Pak leres teh cokot lah sapi urang cenah urang mah kieu engke rek menta we ka pamarintah cenah pagawean. Nah justru saya inginnya yuk kita bersama-sama jadi yang punya peternakan saling urang teh tos micen kokotor urang teh sadar teh Pak gitu. Terus si petani juga nggak sanggup kalau beli sekian. Jadi mungkin solusinya Pak, tolong dari keuntungan itu disisihkan sehingga di angka 800 walaupun itu ada 1.200 biaya operasional. Ketika Bapak ada yang beli 800 tidak rugi Pak. Menurut saya, Bapak hanya mengeluarkan sebagian dari keuntungan Bapak adalah 400 rupiah. Coba lamun kudu dipendem sorangan, berarti sabaraha naon intinya Pak. Nah, ibu-ibu bapak-bapak, saya sengaja kemarin saya diskusi dengan Pak Selamat ini sampai setengah 6 malam, setengah 6 maghrib.
Nah, kemarin itu Prof Selamat, alhamdulillah Pak Dr. Rofik sudah tahu beliau siapa, bahwa beliau itu yang membina UPO di Duku Badak. Desa Duku Badak hampir sama dengan di sini, Pak. Pencemarannya hampir sama. Dan di sana alhamdulillah bisa dijadikan briket, bisa dijadikan apa dia. Jadi Pak Dr. Selamat ini punya ilmunya, dan beliau ini sekarang memang aktif juga tuh. Beliau basicnya dulunya CPNS Kementerian Lingkungan Hidup. Beliau adalah kesayangannya Ibu Siti Nurbaya. Dia udah diangkat PNS tuh, tapi entah kenapa dia keluar karena ada sistem-sistem yang tidak sesuai gitu kan. Nah, terus sekarang beliau ini sudah membina 209 desa dengan Wamendes gitu. Cuma memang Prof, saya tolong nanti kalau Prof ke Pak Wamendes, ke Pak Irja, tolong Pak Rija itu ini bagaimana dengan yang kelurahan? Ya, maksudnya kalau desa udah diurus gitu. Nah, kalau kelurahan tolong dong urus gitu. Cek desi, bejakan cek desi gitu. Untuk saya ngadep tadi itu gitu. Ya, Pak Lurah itu memang kesulitan karena tidak punya dana itu gitu. Jadi mungkin nanti Prof Selamat saya memperkenalkan beliau ke sini, saya ajak ke sini. Beliau juga sudah mengolah di Lamping Kidang, Pak. Dan saya ikutan gitu. Ketika di Lamping Kidang ya, Bu Sri juga pernah ke sana. Ya lumayan walaupun tidak dicampur dengan apa-apa. Jadi itu hanya untuk tanaman horti lah gitu. Nah mungkin gitu aja mungkin ya Prof. Jadi ya demikian mungkin Prof Selamat mau mengenal lagi atau gimana? Oh ya. Nggak apa-apa sedikit aja, 1 menit. 1 menit aja biar kenal ya Prof, biar Prof dia lebih. Perkenalan diri saya aja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya jadi karena kalau kita baik-baik saja, kita sebetulnya nyaman. Mungkin di Indonesia dan teman-teman yang lain tidak bisa dibayar oleh masyarakat yang di bawah terdampak lingkungan. Itu pertanda kita tidak baik-baik saja, tidak harus baik-baik saja. Kalau baik-baik saja kita belum nyaman bagi seluruh ini. Nah, bahwasanya bagaimana kita dengan keterbatasan kita bisa berusaha untuk maksimal. Awalnya saya tidak pernah menangani tidak baik foto saya yang biasanya mereka itu mendekomposisi sebuah proyek yang 14 sampai 20 hari alhamdulillah di atas 4 hari lagi. Nah itu kan pertemuan saya kalau saya yang ada. Nah itu alhamdulillah saya agak saya pengen mengatakan ini baik teman. Nah, di mana saya tempat tinggal, di mana saya ijazah tanah itu, saya akan memaksimalkan potensi yang ada. Jadi kepada saya juga sudah menangani kode dan bikin beberapa produk. Alhamdulillah sudah kepada karena saya bawa ke Bogor, terakhir saya bawa ke Bandung untuk budidaya Tembakau. Nah kemarin juga kawan-kawan dari Majalengka sudah mendapatkan yang tadi itu secara berkopi dari sini apa sebenarnya Pak? Binatang karena kita belum resmi secara surat ya kan? Setelah izin apa segala macam kita izinnya sama Allah aja. Itu yang penting sama Allah. Yang penting masih di wilayahnya kita masih bisa dipakai itu intinya. Makanya saya bilang ini konsep tentang masalah kopi. Jadi kopi orang Jawa itu orang pada sini. Coba di mindset kita berubah namanya tambang tanah. Saya diubah dengan hasil bukan jual beli kopi ya, kalau jual beli kopi tidak sama, tidak boleh Pak. Dengan itu, saya jual beli kopi ya kan, bisa disamping. Dan saya akan kasih tahu penjelasan kan itu, bahwasanya itu adalah yang dalam emas hitam. Emas itu perlu ditambang. Apa sih filosofi emas itu mau arisan? Kalau kita pengen benar-benar rawat Tuhan saya, maka jangan kalau saya lebih dari segala sesuatu yang kita harus dan Allah ngasih sesuatu itu
bersalah. Nah, masalah ini karena dulu saya sekolah dari TK sampai sekarang udah ada sekolah lagi, sekolah itu ada sekolah lagi, kan gitu. Jadi lupa kadang kita bikin soal sama itu, dan dipikirkan soal apa-apa. Dan dipikirkan soalnya. Permasalahan nggak ada jawabannya. Nah, alhamdulillah karena saya kemarin berubah dari program itu bisa mempercepat sebuah namanya hidrogen biasa kan ada. Nanti mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Obat juga banyak sekali. Saya juga pernah di daerah Batu, daerah Sumatera itu ada perusahaan hotel. Dia produksi air penumpang lebih bahaya daripada sapi. Dengan satu kandangnya dipopulasi dari Wakasan ke Sekai. Per hari dia menghasilkan 80 selesai lah. Nah ini Cipayung dari tahun berapa? Nah saya juga nggak paham ya, ada apa di Cipayung kali? Karena saya belum pernah di Cipayung. Ajak Pak Lurah, Pak Ketua ajak, biar dia mendalami. Ya, ajak ngomong di base camp. Makanya Pak, kalau saya nggak ada sesuatu yang tidak nggak ada masalah yang tidak ada. Karena alhamdulillah kebetulan kalau saya pakai komandan kita bisa berkomunikasi sama beliau. Beliau pernah ngomong ke saya, kalau dia tidak pernah bisa serang, masih ada saya jadi pada orang saya kalian sekarang ada tapi dia bilang, lu mau masuk barisan, kalau sudah mau barisan, nggak ada pertanyaan. Kalau lu nggak bisa, lu nggak bisa. Dulu waktu kami di Nema, kalau nggak bisa naik pohon, dulu di Nema, itu nggak bisa. Makanya kita bukan kita pergerakan kita sedang. Kita nggak perlu ini, saya mau orang yang terus akan jadi gila. Karena kalau orang kita melakukan sesuatu, kalau orang kita pikir nggak selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kita luar biasa hilang ya, karena waktu jadi sudah ditangkap kakinya ada beberapa dari teknis, kalau saya teoritis, jadi memang politik saya teringat dengan bisnis lain bahwa semua itu tidak keluar dari jadi politik mobil berbeda. Jadi bagaimana si kepemimpinan ini menekankan seluruhnya dipakai oleh masyarakat. Misalkan air, kuningan air ada, berbet kuningan Cirebon orang masih dalam bincang air Cirebon. Air pakai di sini itu air itu Sragen. Rumah sakit tidak boleh keluar, semua difasilitasi di Sragen. Sebab itu saya waktu studi lagi tahun berapa sekarang Sragen kena juga tangkap tangan juga airnya. Jadi sudah berfungsi akhirnya kenapa tidak bahwa tidak top down akibatnya. Ya kan kita top down sudah tidak top down. Jadi terus tapi sekarang saya minta tetap aja dari pemimpin kita tolong. Lalu sebetulnya selesai seperti ini. Ya mudah-mudahan dengan pertemuan ini dengan tadinya menjadi ibadah dulu, menjadi ibadah Allah benar. Karena ini tadi Cipayung ada apa? Nanti Bapak Profesor harus saja Cipayung ada apa? Jawabannya cari supaya lebih keren. Jangan jadi gila terus, tapi jadi gila yang keren. Saya mendukung karena saya pun kesini dengan tujuan tadi keunikan dari kondisi disertasi. Sebetulnya pilihannya banyak Pak. Saya itu punten stimulus dari kampus nggak ada. Terus makanya saya berupaya untuk tadi kumaha caranya biasa manfaat, biasa kesadaran. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini diridhoi Allah. Hatur nuhun jazakumullah khairan katsiran kasadaya anu terlibat terutama ka anu dari tempat ka aparatur anu responsif ka peternakan anu paling pinter banget capek-capek sarpakeun ka atuh operasi anu
panjenengan sukses, abdi ngatur nuhun karena saya abdi kan syuting semah ngai saja boga lima. Mudah-mudahan jantan ibadah Allah anu masihan sagala rupi balasanana samesti abdi. Abdi mutiara sakit itu atau nuhun sagala kasayangana Allah anu ngabalas. Hatur nuhun pamitan teraskeun mau jantan wanu abdi teraskeun mau jantan saya kumaha tahun dulu serta aku hatur nuhun para desi dan kasayangana ditutup dengan ucapan hamdalah syukur alhamdulillah di Indonesia. Demikian Bapak Ibu acara ini sangat menginspirasi semua, bisa lebih meyakinkan semua, kita bisa lebih mencari pengalaman dengan cara seperti apa, dan kita lebih untuk kuningan yang jauh lebih baik. Dengan nasi dulu, semua nasi dulu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayah sekedap. Beri foto lah sekedap nyung ke kupas. Di foto dulu Bapak Ibu. Sekedap ayah. Lah kalau ada. Tenang. Indonesia jangan baik-baik saja. Tapi jangan sampai Ayo nama di foto sana. Bagaimana Pak Tona? Pak, ya. Kenalan dulu. Tadi jahe. Pak Unang di foto dulu. Pak Oke, ku abi bae eta pernah bagikan Pak Unang. Oh, Bu, calis Bu, Ibu calis. Oh, Ibu Jadi Pak, saya berdiri, Ibu di pinggir sama Ibu yang peneliti di pinggir.